So go all you can eat, fill up your bag. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. And leaving, getting a taxi, kissing the backseat, tell the driver make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. Last night you were in my room. And now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. 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 Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. Come on, be my baby, come on. 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 I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. Last night you were in my room. Now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. Come on, be my baby. Come on, come on, be I'm in love with your body. Come on, be my baby. Come on, come on, be I'm in love with your body. Come on, be my baby. Come on, I'm in love with your body. Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. Let's Marvin Gaye and get it on. You got the healing that I want. Just like they say in the song. Till the dawn, let's Marvin Gaye and get it on. We got this king size to ourselves. Don't have to share with no one else. Listriknya mati, Bro. It's Kama Sutra show and tell. Yeah. Whoa, there's loving in your eyes that pulls me closer. It's so subtle, I'm in trouble, but I love to be in trouble with you. Let's Marvin Gaye and get it on. You got the healing that I want. Just like they say in the song. Till the dawn, let's Marvin Gaye and get it on. You got to give it all to me. I'm screaming mercy, mercy, please. Just like they say in the song. Till the dawn, let's Marvin Gaye and get it on. And when you leave me all alone, I'm like a stray without a home. I'm like a dog without a bone. I just want you for my home. I got to have you, babe. There's love in your eyes that pulls me closer. It's so subtle, I'm in trouble, but I'd rather be in trouble with you. It's Marvin Gaye and get it on. Ooh, baby, I got that healing that you want, yeah. Like they say in the songs, on to the dawn, let's Marvin Gaye and get it on. Let's Marvin Gaye and get it on. You got that healing that I want. Just like they say in the song. Till the dawn, it's Marvin Gaye, get it on, babe. You got to give it up to me.
when your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet. Will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheeks? Darling, I will be loving you till we're 70. And baby, my heart could still fall as hard at 23. And I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways. Maybe just the touch of a hand. Well, me, I fall in love with you every single day, and I just wanna tell you I am. So honey, now take me into your loving arms. Kiss me under the light of 1,000 stars. Place your head on my beating heart. I'm thinking out loud, maybe we found love right where we are. When my hair's all but gone and my memory fades, and the crowds don't remember my name. When my hands don't play the strings the same way, I know you will still love me the same. 'Cause honey, your soul could never grow old, it's evergreen. And baby, your smile's forever in my mind and memory. I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways, and maybe it's all part of a plan. Well, I'll just keep on making the same mistakes, hoping that you'll understand. But baby, now take me into your loving arms. Kiss me under the light of 1,000 stars. Place your head on my beating heart. I'm thinking out loud that maybe we found love right where we are. So baby, now take me into your loving arms. Kiss me under the light of 1,000 stars. Oh darling, place your head on my beating heart. I'm thinking out loud that maybe we found love right where we are. Or maybe we found love right where we are. And we found love right where we are. You've been running around, throwing that dirt all on my name. 'Cause you knew that I'd call you up.
You've been going around, going around, going around every party in LA. Cause you knew that I'd be at one. Oh, I know that dress is karma, perfume regret. You got me thinking about when you were mine. Oh, and now I'm all up on you. What you expect? But you're not coming home with me tonight. You just want attention. Oke, selamat pagi teman-teman di hari Sabtu. Oke, nah sudah join teman-teman nih sudah banyak banget, udah 40-an orang yang join. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan aku Adenti, mohon maaf ya kalau hostnya atau moderatornya ganti karena ada pergantian gitu ya. Jadi sekarang aku pagi-pagi yang nemenin kalian di acara webinar dari Benix ini. Dan senang banget hari ini kita juga sudah kedatangan teman-teman Benix, udah banyak banget, sekitar 40-an orang sudah datang di webinar kita. Dan di sini juga sudah ada, kalau kalian lihat ya, di sini udah ada narsum kita, tapi nanti aku bakal kenalinnya. Dan pastinya selamat pagi ya, aku sekali lagi ucapin buat teman-teman, udah banyak banget yang nyapa dari seluruh Indonesia nih ngomong-ngomong. Dari Jawa Tengah, terus juga dari Jepara, terus juga dari mana lagi ya? Wow, ini ada dari Surabaya, terus dari Lampung, oke. Wow, banyak banget. Oke, teman-teman yang baru pada join, aku ingetin lagi, boleh banget kalian tulis aja di kolom komentar nih dari mana aja gitu ya. Yang pastinya kita bakal sapa kalian semua dan pastinya bakal mendapatkan ilmu juga. Seru banget. Aku Adenti, seneng banget, dan sekarang aku bakal sambut juga teman-teman dan juga para narsum, tamu yang sudah datang di webinar kita kali ini. Nah, yang pertama ada Bapak Naufal selaku CEO, dan juga ada Bapak Bernard, dan juga ada Kak Karin. Halo, boleh saya halo dulu pagi-pagi? Halo. Halo Kak Ade, selamat pagi. Selamat pagi teman-teman. Gimana pagi semua. Pagi hari ini sudah mulai breakfast apa nih? Untuk memulai webinar kita yang seru hari ini, udah mungkin sarapannya ada yang beda gitu? Tempe goreng, Mbak. Aku tadi makan pisang goreng. Makan yang manis biar semangat gitu. Kalau acara kayak gini gulanya harus makin banyak gitu ya. Asal jangan banyak Kak, kayak kemarin nanti. Pagi tuh tentang health lagi. Oke, nah webinar kita kali ini tuh pastinya udah ada Kak Karina di sini. Pastikan kalian juga sudah tahu nih, mungkin kalau sering ikutan e-course gitu ya, kita akan membahas tentang personal branding gitu. Jadi personal branding ini juga penting banget ya, nggak cuma di masa apa ya. Personal branding itu, brand itu kan terkenal sama tentang produk atau perusahaan gitu ya. Ternyata personal branding itu juga penting untuk diri kita sendiri loh, untuk menjalankan pekerjaan, bahkan sebagai konten kreator, dan juga mungkin untuk branding, nggak cuma branding ke pacar, ke calon mertua gitu ya, tapi branding untuk diri kita itu juga penting loh. Iya nggak sih? Ini tuh penting banget. Jadi nanti kita akan bahas lebih lanjut sama Kak Karina juga. Oke, nah sekarang aku mau baca peraturan untuk teman-teman yang sudah join. Boleh next? Oke, nah teman-teman tolong diperhatikan dulu ya sambil nonton. Nah, yang pertama peraturan untuk peserta hari ini di Benix ID, kita peserta diharapkan untuk mengaktifkan kamera dan juga menggunakan virtual background yang sudah disediakan. Jadi kalau misalnya sudah di-share virtual background oleh teman-teman Benix, boleh banget langsung dipakai ya. Yang kedua, untuk mendukung kelancaran kegiatan, peserta wajib menonaktifkan mic dulu nih selama webinar berlangsung, kecuali nanti saat Q&A aku arahkan boleh baru buka open mic. Yang ketiga, link absensi akan diberikan di akhir acara dan hanya dibuka selama 30 menit aja. Yang terakhir, sertifikat akan dibagikan nih bagi peserta yang mengikuti acara dari awal hingga berakhirnya webinar dan juga mengisi link absensi di akhir acara. Jadi pastiin teman-teman semuanya dari seluruh Indonesia untuk nonton webinarnya sampai acaranya selesai. Ya, oke. Next-nya aku mau baca sedikit rundown-nya dulu ya, biar kalian tahu nih acara hari ini tuh apa aja. Boleh next?
Rundown acaranya nih bisa dilihat ya teman-teman ya. Nanti akan ada sambutan dari CEO Benix, terus juga ada penayangan video Benix pastinya, terus juga ada pemaparan materi tentang personal branding, terus ada Q&A-nya juga. Nah, tadi makanya aku suruh ada open mic, nanti boleh nanya langsung sama Kak Karina. Terus juga ada promosi dari Benix sendiri, lalu ada pengumuman penanya terbaik, dan juga Instastory terbaik. Dan selanjutnya ada penyerahan sertifikat kepada narasumber, dan closing serta foto bersama. Oke, seru banget. Jadi nggak cuma acara offline aja yang bisa foto bersama, ternyata kita juga bisa foto bersama nih teman-teman. Oke, nah selanjutnya nih untuk biar lebih cepat lagi kita dapat ilmu dan seru-seruannya hari ini, aku mau invite Bapak Naufal dulu untuk memberikan sedikit sambutannya. Mungkin di pagi hari ini kan udah sarapan juga. Terus ngelihat teman-teman Benix ini ternyata yang hadir itu seluruh Indonesia, banyak banget nih. Pak Naufal, boleh silakan? Cik, baik. Terima kasih Mbak Ade, atau Mbak Dianti, dan Mbak Karina, narasumber semuanya yang sudah meluangkan waktunya di pagi hari ini yang cerah menderang. Seperti ilmu kita yang akan kita dapatkan dari semua narasumber pada hari ini. Baik, terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, suara saya terdengar jelas ya? Oke, baik. Baik. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah hadir pada kesempatan hari ini. Jadi ini agenda acara kita yang ketiga. Gitu ya, mungkin Mbak Dianti dan Mbak Karina baru mendengar kata Benix, oh ada Benix gitu. Jadi kita sebuah platform yang baru diluncurkan gitu ya di bulan September ini, di awal September ini. Jadi kita sudah yang konsen di mana kita untuk membentuk karakter atau upgrading dari teman-teman milenial ini gitu. Jadi kita bagaimana sebisa mungkin mengkonsenkan pada sisi SDM, karena bangsa yang besar itu, yang saya bilang sebelumnya, bangsa yang besar itu bukan bersumber dari SDM atau SDA aja, sumber daya alam aja yang luas, tapi kita perlu mengupdate nih knowledge teman-teman yang ada di Indonesia, khususnya nanti teman-teman komunitas Benix ini bisa menjadi pribadi yang pede gitu. Sebelumnya kita membahas tentang bagaimana sih membentuk karir gitu kan. Nah, sekarang ini berkelanjutan lagi nih setelah kita tahu tentang career, terus bagaimana kita membentuk tentang personal branding kita. Nah, ini alhamdulillah nih pagi hari ini hadir narasumber kita yang sudah tak terkenal ya mungkin ya. Teman-teman mungkin sudah lihat kemarin videonya yang sudah di-share Mbak Karina di grup juga, bahwa kita akan membahas tentang personal branding gitu. Bahwa sebenarnya sederhananya personal branding itu kan bagaimana kita tuh bisa dikenal oleh dunia gitu. Kita tuh ingin seperti apa? Kita tuh ingin jadi artis, jadi influencer, atau jadi orang pintar, atau jadi ilmuwan. Itu tergantung kita gitu. Intinya tergantung kita bagaimana kita mengenal dunia. Nah, caranya kan bisa dengan bentuk apapun gitu, dengan koran atau dengan majalah, dengan media sosial media, ada apapun. Nah, pagi ini mungkin kita nggak lama 1,5 jam atau 40 menit untuk materinya. Jadi teman-teman tuh bisa benar-benar nih mengoptimalkan banget nih. Jadi benar-benar poin-poin dari Mbak Karina nih dicatat gitu ya, terus nanti kita resume gitu, kita resume sendiri. Nanti apabila ada yang bingung kita tanyain. Nanti bisa ditanyain atau tag Mbak Karina dan Mbak Dianti itu welcome semua tuh insya Allah. Soalnya saya lihat nih moderator kita juga dari media juga ya, dari kreatif media. Jadi sama-sama cocok nih. Jadi ini mungkin nanti bisa keduanya bisa saling tektokan dan bisa saling sharing. Intinya buat teman-teman Benix gitu ya. Kita tuh, saya ingat pesan dari video Mbak Karina ya, jadi kita tuh harus bisa melawan gitu, kita tuh harus bisa melawan ketidakpedean kita dengan cara bergabung dengan komunitas, bergabung dengan acara pagi ini gitu. Itu pun salah satu untuk kita membentuk public speaking kita atau latihan kita untuk mengupgrade diri kita. Oke, mungkin itu saja. Selamat belajar. Jangan lupa nanti di share ya di sosial media kita. Jangan lupa tag Mbak Dianti dan Mbak Karina, tentu Benix-nya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar banget. Semoga ilmu dan juga mungkin ke teman-teman yang mungkin nggak pede gitu ya, benar banget kata Pak Naufal, bisa mulai pede juga, karena kan sekarang zamannya sosial media ya, kita ngomong tuh nggak di depan orang, tapi ngomong tuh di depan handphone gitu. Otomatis handphone juga kan nanti akan di-share ke banyak orang gitu ya, dan viewersnya kita nggak tahu sampai berapa. Jadi pastiin kalian harus pede dimanapun sih. Kalau menurut aku mau offline, online harus pede terus. Nah pastinya Benix nih buat teman-teman nih, aku mau kenalin dulu.
Jadi yang pasti kalian harus download dulu aplikasi Benix di Play Store, dan juga boleh banget kunjungin Instagramnya di benix.id. Dan kalau misalkan kalian belum tahu nih ya, Benix itu kan merupakan aplikasi super nih yang mendukung pelaksanaan seperti webinar kayak gini, itu juga pembelajaran secara online. Nah, di aplikasi Benix kalian bisa pilih nih mau pembelajaran seperti apa. Itu expertnya juga ada. Jadi kalau misalkan mau belajar tentang personal branding, nanti ada Kak Karina. Kayak gini nih. Nah, nanti kalau misalkan ngebahas yang lain lagi, nanti ada siapa expertnya. Jadi benar-benar mendukung banget skill kamu di luar. Kalau misalkan teman-teman ini masih kuliah atau mungkin masih sekolah gitu ya, kalian bisa dapat pembelajaran lain di luar sekolah gitu. Dan pastinya juga aplikasinya juga mendukung pembelajaran dimanapun. Karena kan online ya, jadi kalian bisa ngerjain saat lagi di rumah atau bahkan lagi di luar gitu ya. Jadi benar-benar era digital ini sangat-sangat luar biasa ya, jadi kalian bisa belajar dimanapun dengan Benix, dengan expertnya juga yang banyak banget, mendukung banget skill kamu pastinya. Oke, nah next selanjutnya aku juga mau share nih buat teman-teman yang sudah join, sudah 53 orang, halo. Pastinya kalian jangan lupa ya untuk apa namanya, kalau misalkan kita di zaman digital ini kan pastinya harus banget update status gitu ya. Kayak aku udah update loh, jadi jangan lupa untuk update momen kamu nih bareng sama Kak Karina, terus juga teman-teman Benix yang ada di seluruh Indonesia, boleh banget di-update di Instastory, mau dibikin konten, mau dibikin foto, atau bahkan nanti mau di-share juga nih ilmunya, juga boleh banget langsung aja di-tag ke Instagramnya benix.id. Oke deh, langsung aja. Aku mau ngasih tahu buat teman-teman, kalau misalkan mau follow, jangan lupa di benix.id, udah pasti tuh udah tahu kan Instagramnya. Dan sekarang untuk nanti nungguin Kak Karina, aku mau share dulu nih video biar kalian lebih tahu lagi tentang Benix. Silakan. Benny seorang anak muda yang ingin aktif dan mencari pengalaman. Tapi dia bingung harus kemana. Solusinya adalah Benix. Benix hadir untuk memberikan kemudahan akses acara dan pelatihan online dalam satu platform, tanpa keterbatasan lokasi dan wilayah. Benix akan menghubungkan Anda ke berbagai event yang dapat Anda ikuti sesuai minat Anda, dengan ribuan course yang tersedia. Sekarang, Benix sudah tidak perlu khawatir lagi. Segera download dan gabung dengan Benix sekarang. Gratis! Oke, itu dia sedikit penjelasan tentang Benix ya teman-teman. Nah, kalau misalkan kalian sudah pasti tahu tentang Benix, boleh banget langsung aja di-download aplikasi Benix dan pastinya nggak bakal rugi. Oke, sekarang aku mau kenalin narasumber kita yang tadi sudah sempat di-mention Pak Noval juga. Aku mau, sebelum kita bahas, walaupun sudah ada orangnya, aku mau bahas sedikit tentang historinya juga, tentang achievement-nya juga, karena lumayan banyak banget ya teman-teman ya. Sekarang aku mau kasih tahu ini adalah Kak Karina Septiani. Instagramnya nanti boleh ditanya langsung aja ya. Instagramnya nanti boleh ditanya langsung aja. Nah, sekarang ini Kak Karina itu sedang bekerja di Kompas Gramedia, tepatnya di Grid Network nih, sebagai social media analyst. Wow, keren banget. Ini adalah salah satu leading company media terbesar di Indonesia ya. Kalian pasti tahu Kompas Gramedia gitu. Dan selanjutnya katanya juga, Kak Karina juga pernah kerja nih di Tania Parfum di Bogor. Aduh, Bogor makanannya banyak banget Kak Karina. Nanti boleh di-share kayaknya. Aku suka banget soalnya Bogor ya. Nah, ini juga sebenarnya nggak jauh nih dari kerja sosmed, yaitu sebagai digital content creator juga. Wow, jadi lumayan kerjanya memang seputar di dunia digital semua ya. Dan juga nih kerennya, nggak cuma kerjaannya, tapi achievement-nya juga. Ini kalian udah bisa lihat ya, banyak banget, tapi aku mau mention sedikit, ada 2 achievement yang lumayan aku suka banget nih. Ada juara inovasi terbaik dari Duta Genre Putri Jawa Barat 2020, dan juga juara 1 Duta Genre Kota Bogor 2020 dari Dinas Kependudukan dan juga Keluarga Berencana Kota Bogor. So cool, keren banget, benar-benar keren banget, karena jarang banget ya, jujur, anak muda, maksudnya yang mungkin generasi milenial ya, yang mau ikutan acara yang mungkin dibuat sama Dinas Pendidikan, Dinas Kebudayaan, gitu, itu udah jarang banget nih. Jadi gimana nih caranya Kak Karina untuk nge-share gimana sih kita harus produktif melalui digital content creator, tapi juga kita harus aktif juga nih sebagai pemuda yang memang
aktif di organisasi dinas kebudayaan, karena itu jadi salah satu CV saat kita mulai kerja gitu ya, itu tuh yang membanggakan dan pasti bakal dilirik sama HR dan juga bakal dilirik juga sama company-nya gitu. Jadi harus berkesinambungan gitu. Jangan cuma fokus sama konten kreator di handphone aja, tapi juga harus fokus sama dunia nyata gitu ya. Apa namanya, lomba-lomba atau apapun gitu. Jadi selaras semuanya teman-teman. Oke, langsung aja aku invite ada Kak Karina Septiani. Halo, silakan Kakak. Halo, selamat pagi Kak Ade. Aku mau nyapa Kak Ade dulu sebelum mulai, boleh nggak nih Kak? Boleh dong. Aduh Kak Ade semangat banget, thank you banget tadi udah mau bacain CV aku. Kita mau langsung mulai apa gimana nih Kak? Boleh, tapi aku mau tanya dulu nih sama Kak Karina. Boleh. Sebenarnya sebagai konten kreator, aku sebut konten kreator juga kali ya. Itu udah berapa lama sih sudah mulai, kayak melirik konten kreator kayak menarik nih? Sebenarnya aku jadi konten kreator itu sebelum aku lulus kuliah, bulan Agustus 2021. Berarti tahun lalu ya? Masih setahun ya, 1 tahun lalu ya. Jadi ceritanya lucu juga sih Kak sebenarnya. Aku kan dulu anaknya insecure ya, anaknya agak nervous gitu. Bahkan pas kecil aja hobinya nangis, penakut gitu kan. Cuma ada satu titik ketika aku SMA, kayaknya hidup nggak bisa gini-gini aja deh gitu. Kayaknya kalau kita nggak punya sesuatu yang membanggakan dalam hidup gitu ya, ada satu pepatah yang aku banget, kalau gajah itu mati meninggalkan gadingnya, tapi kalau manusia mati meninggalkan anaknya. Nah dari situ aku mikir kayaknya kita nggak bisa hidup gini-gini aja gitu loh. Jadi kayaknya harus ada sesuatu yang ketika memang nanti aku tua nanti, aku bisa kenang nih masa muda aku tuh kayak gimana. Nah dari situ akhirnya di tahun 2021 berbekal nekat, karena sebelumnya aku ini bukan jurusan komunikasi teman-teman, karena kan biasanya orang-orang konten kreator tuh jurusannya manajemen, komunikasi yang memang bisa ngomong di depan. Aku ini jurusan pendidikan sejarah, makanya tadi banyak banget historis quotes-nya yang menyinggung sejarah gitu ya. Aku akhirnya beraniin diri buat lintas karir, buat jadi konten kreator. Akhirnya alhamdulillah emang qadarullah di Agustus 2021 dikasih kesempatan buat nge-handle brand parfum. Lalu di Mei 2022 alhamdulillah sekarang kerja di Kompas Gramedia. Kalau teman-teman ingat mungkin dulu pas kecil ada majalah Bobo, nah aku sekarang yang handle YouTube-nya. Wow, Gitu. cool. Tuh, ini benar-benar lintas provinsi ya, dari pendidikan menuju digital itu kan lintas provinsi banget ya teman-teman. Jadi kalian harus di-mention juga nih, walaupun aku juga sebenarnya jurusan ilmu komunikasi sih, tapi jujur SMA aku tuh akuntansi. Jadi kayak lintas provinsi juga gitu. Jangan pernah ngebuat suatu jurusan di kuliah kamu atau bahkan di sekolah kamu tuh jadi penghalang masa depan kamu. Itu tuh nggak banget gitu ya. Jadi langsung aja lebih jelasnya nih Kak Karina kan mendompleng kepedean kamu, skillnya seperti apa untuk sebagai sosmed analis atau sebagai digital content creator. Silakan disimak ya teman-teman ya. Oke, boleh di screen panitia? Boleh di screen, sorry. PPT-nya. Kayaknya panitia lagi nyiapin ya kan. Oh, udah nih. Oke, ini sudah. Silakan. Oke, sebelumnya terima kasih banyak nih buat Kak Mursyid, Kak Ade, sama Kak Eci yang udah menyambut aku pagi ini sangat hangat sekali. Semangat banget pagi ini, benar-benar wajahnya ceria. Kak Eci juga meskipun di belakang layar gitu ya. Halo Kak Eci, aku nyapa Kak Eci dulu deh, boleh? Halo, Thank Kak you. Karina. Halo Kak Eci, kita baru ketemu nih di sini. Makasih juga buat teman-teman udah nyempetin hadir, karena kan biasanya kalau Sabtu pagi tuh biasanya kita males-malesan ya. Biasanya Senin sampai Jumatnya kita udah capek-capek nih, Sabtunya biasanya pengen bangun siang, tapi alhamdulillah teman-teman di sini mau gitu nyempetin hadir pagi gitu nyari ilmu, dan aku berharap semoga sedikit banyaknya ilmu yang aku kasih ke teman-teman bisa bermanfaat gitu ya. Nah, jadi pada pagi hari ini kita bakal membahas personal branding. Jadi di sini aku bakal ngasih tahu judulnya itu adalah Who Am I, yang artinya kalau di bahasa Indonesia itu adalah siapakah saya. Kenapa siapakah saya gitu Kak? Karena personal branding itu adalah satu ilmu yang dimana teman-teman bisa mengontrol pikiran orang lain kepada teman-teman. Kayak magic deh ya. Jadi gimana lengkapnya nanti kita akan bahas tadi ini. Oke, Kak Eci boleh di slide selanjutnya. Oke, jadi sebelum aku mulai pada materi pagi hari ini, aku mau nanya ke teman-teman. Kira-kira mbak-mbak cantik nih yang ada di screen teman-teman, ini siapa nih? Atau Kak Ade boleh bantu open mic? Mungkin teman-teman ada yang mau raise hand, bisa bantu aku. Siapa sih dia ini yang cantik ini? Terus siapa? Namanya V ya?
Depannya V kalau Iya, nggak salah. depannya V benar ya coba. Kalvina tuh udah yang excited tuh. Kayaknya udah Pasti langsung pada heboh nih kata kayak gini. Boleh Kavina, tuh Kavina. Kavina. Boleh satu orang mungkin kita unmute ya Kak. Kira-kira Boleh. teman-teman ngelihat Kavina ini tuh kayak gimana gitu. Terus Boleh gimana raise sih hand. sosok Kavina? Boleh raise hand buat satu orang? Jadi Kak Karina nanya nih sama teman-teman. Jadi menurut kalian nih dari sudut pandang kalian, Kak Vina ini seseorang yang seperti apa? Boleh di raise hand untuk mungkin ngomong sepatah dua patah kata. Oke, Kak Khoirul nih. Boleh di unmute ya teman-teman. Khoirul Baria. Ya silakan. Halo pagi Kak Rul. Halo pagi. Baik, berdasarkan perspektif saya ya terkait Kak Vina ini, setahu saya Kak Vina ini seorang konten kreator yang bergerak dalam bidang motivasi dan tips trik terkait dengan terkait dengan media, public speaking dan lainnya. Dia juga bekerja di salah satu pemerintahan yang ada di Indonesia. Mungkin itu pandangan saya terkait Kak Vina, Kak. Terima kasih, saya kembalikan. Cool, keren banget. Keren banget. Thank you Khairul atas pendapatnya. Nah, jadi benar banget nih kata Khairul. Jadi ini adalah Kak Vina Mulyana. Jadi mungkin teman-teman ingat pas pandemi kemarin, kita tuh mungkin ada di sini yang angkatan 2002, aku angkatan 17 gitu ya, yang angkatan 17 baru lulus gitu ya. Bingung gitu ya, aduh gimana nih mau nyari kerjaan tapi lagi pandemi gini susah. Terus kita memang background-nya bukan orang psikologi, mau bikin CV juga bingung gitu kan. Biasanya kan yang lebih expert tuh orang HR gitu ya. Nah, hadirlah sosok Kavina ini gitu ya. Aku salah satu yang memang mengidolakan dia gitu ya. Jadi Kavina ini memang di konten-kontennya dia ngomongin tentang karir, ngomongin public speaking, ngomongin CV, ngomongin tentang tadi udah di-mention tentang kerja di pemerintahan, dia di BUMN gitu ya. Nah, ketika teman-teman ngedengar kata Kak Vina Mulyana, itu otak teman-teman udah ngesugesti bahwa oh ini Mbak CV nih yang ada di TikTok gitu, Mbak yang suka ngasih CV gitu kan. Jadi udah langsung terekam di otaknya bahwa ini Mbak yang memang konten-kontennya tentang CV. Nah, itu sebenarnya adalah tujuan dari personal branding. Kita loncat-loncat dikit ya. Karena ketika memang seseorang punya personal branding yang bagus, itu ketika teman-teman bahkan hanya sebut namanya, itu langsung di otak teman-teman itu tergambar. Nah, di pagi hari ini aku bakal kasih ilmu ke teman-teman gimana sih kita bisa kayak Kak Vina gitu ya. Gimana sih ketika memang orang-orang nyebut nama teman-teman langsung tergambar stigmanya. Misalnya Kak Ade Dianti itu jago nyanyi. Ketika orang misalnya ngomongin Kak Ade, oh Kak Ade itu yang jago nyanyi ya. Nah, sebenarnya adalah tujuannya seperti udah kayak gini Kak Ade. Boleh dilanjut? Mustahil ya kalau nyanyi itu. Soalnya aku lihat Kak Ade mukanya mirip Nadine Amizah. Dari tadi aku agak Baru aku yang bilang kayak gitu ya. Oh iya berarti benar. Lanjut teman-teman, ini intermezzo aja ya biar seru. Nanti teman-teman sambil lihat ini Kak Ade mirip banget sama Kak Nadine ya. Nah, jadi kita masuk ke definisinya. Jadi personal branding itu adalah suatu seni membentuk sudut pandang atau perspektif orang lain terhadap diri kita. Nah, personal branding dapat dibentuk dari diri sendiri berdasarkan hobi, pengalaman, serta keterampilan. Nah, ini aku dapatkan dari YouTube Shirley Anativa Rahmi. Jadi oke teman-teman, jadi seperti yang tadi kita katakan gitu ya, Vina Mulyana, dia karena mungkin pengalamannya kerjanya di BUMN gitu ya, karena dia sudah membentuk personal branding dia seperti itu, orang lain bakal melihat diri dia sebagai, oh iya Mbak CV gitu ya, oh iya Mbak yang suka bikin tentang public speaking gitu ya, atau kita contoh seperti artis lain, Atta Halilintar gitu ya. Ketika teman-teman ngedengar kata Atta Halilintar, oh iya dia yang jago YouTube-nya, yang jago misalnya yang bikin kontennya asik gitu ya. Nah ini dari hobi dia atau keterampilan. Misalnya teman-teman ngelihat kita siapa ya, Tashi itu jago masak gitu ya. Oh aku inget deh kata Tashi itu yang jago masak gitu ya. Jadi personal branding ini bisa teman-teman bentuk berdasarkan hobi, pengalaman, serta keterampilan. Oke, Kak Eci boleh dilanjut? Nah, kenapa sih personal branding itu penting gitu ya teman-teman? Yang pertama, sebenarnya adalah fungsinya itu bisa membedakan diri teman-teman dengan orang lain. Jadi balik lagi ketika teman-teman udah punya personal branding yang kuat gitu ya, terus misalnya teman-teman berada dalam satu komunitas, orang-orang bakal cepat mention, oh iya aku ingat si ini, dia tuh misalnya
orangnya ceriwis, orangnya pede banget, atau orangnya jago nih nulisnya gitu. Jadi teman-teman bisa terlihat berbeda dengan orang lain. Yang kedua, membuka kesempatan baru yang lebih luas. Nah, ini mungkin aku mau cerita juga pengalaman aku, karena tadi aku sempat mention, aku itu kuliah jurusan pendidikan sejarah gitu ya, yang memang nggak umum gitu ya. Orang-orang juga sampai mengerenyit gitu, beneran lu pendidikan sejarah mau jadi guru sejarah? Sejarah kan boring gitu kan. Cuma dari situ aku mikir kayaknya kalau aku masih di zona aman gitu, cuma jadi guru gitu, atau maksudnya cuma berbekal sertifikat S1 aku gitu yang SPD, kayaknya aku nggak dapat kesempatan yang lebih banyak lagi. Dari situ aku kayak ikut di luar zona nyaman aku gitu, ikut lomba segala macam. Dan akhirnya itu kesempatan-kesempatan itu memang datang ke kita sendiri. Jadi ketika memang teman-teman membuka kesempatan yang lebih kecil gitu ya, jadi teman-teman ngambil kesempatan kecil, aku mau ikut volunteer, atau seperti pagi ini aku mau ikut webinar gitu, aku mau kenalan sama teman-teman baru. Nah, nanti insya Allah itu bakal ada kesempatan baru yang lebih luas lagi. Nah, waktu itu ada satu cerita unik gitu ya, waktu itu aku sempat magang juga di Detik. Teman-teman mungkin tahu detik.com, mungkin di situ magangnya hanya 3 bulan gitu ya, aku hanya 3 bulan di situ. Cuman waktu aku resign dari situ, aku sempat resign juga, terus fokus skripsi, terus masuk ke Kompas Gramedia. Lucunya adalah HR yang nge-reach aku itu adalah orang yang kenal dengan atasan aku di Detik gitu. Jadi kita nggak ada yang tahu rencana Tuhan itu kayak gimana ke depannya. Jadi ketika memang ada kesempatan kecil gitu di teman-teman yang mungkin teman-teman anggapnya kayaknya ini remeh deh, cuma magang atau cuma ikut webinar, teman-teman bisa ambil dan kita nggak ada yang tahu ke depannya itu kayak gimana. Yang ketiga itu membangun kepercayaan dari orang lain. Nah, ini aku mengambil case yang unik. Misalnya ada 2 politisi nih teman-teman. Satu politisi yang memang stigmanya negatif di mata teman-teman. Dia udah kelihatan, kayaknya keluarganya koruptor yang terlarang gitu kan. Atau satu politisi yang memang baik-baik, kayaknya ini mah baik deh. Ini mah nggak pencitraan gitu ya. Ini mah benar-benar kerja gitu ya. Nah, teman-teman harus tahu kalau misalnya politik itu ketika memang kita ada yang dijatuhkan gitu ya, itu kan karena memang dia nggak suka dengan satu orang. Nah, sama dengan kehidupan nyata gitu ya. Ketika memang ada orang yang nggak suka sama teman-teman, tapi misalnya personal branding teman-teman udah kuat gitu ya, ketika kayaknya si itu mah nggak bener deh anaknya gitu ya, diomongin gitu ya sama teman-teman, sama orang lain diomongin tuh, kalian digosipin gitu ya. Tapi ketika teman-teman udah punya personal branding yang kuat, itu bakal ada stigma, kayaknya dia nggak mungkin deh kayak gitu, soalnya orangnya baik gitu ya. Soalnya dari hari ke hari aku lihat dia tuh orangnya suka bekerja keras, atau orangnya itu baik ke sesama, suka menolong sesama gitu. Nah, jadi itu yang bisa membantu teman-teman ketika memang teman-teman ada di situasi terpuruk. Oke, boleh lanjut. Nah, ini adalah komposisi dari personal branding. Sebenarnya personal branding itu dibangun dari apa aja sih, Kak? Yang pertama itu nilai atau value. Nah, ini seperti yang udah aku mention, kayak Kak Vina. Gitu. Kak Vina itu punya value, dia itu pengen bermanfaat gitu bagi orang-orang gitu ya. Ketika memang teman-teman punya value, terus dibangun dari hari ke hari, itu bakal bisa membentuk personal branding teman-teman jadi lebih kuat lagi. Yang kedua, itu ada keahlian atau skills. Nah, ini teman-teman bisa dapatkan ketika memang teman-teman punya keahlian yang teman-teman bangun gitu ya, kayak dari awal aku suka banget nih Kak nulis jadi copywriter di website gitu, aku bangun satu-satu gitu, aku suka tentang nulis artikel makeup, aku tulis di website gitu ya, aku bagikan ke teman-teman. Nah, nanti itu personal brandingnya bisa jadi teman-teman jadi seorang yang memang punya skills gitu. Yang ketiga ini behavior. Nah, ini sebenarnya agak tricky juga gitu ya, karena teman-teman tahu gitu ya, platform digital itu seperti TikTok, YouTube gitu ya, tenar tuh bisa cuma dua kemungkinan. Yang pertama, kalian bisa tenar karena kalian positif gitu, kasih manfaat ke orang lain. Yang kedua, tenar karena negatif gitu ya, karena memang cari sensasi, konten yang nggak berbobot gitu ya. Sebenarnya ini aku serahkan ke teman-teman gitu ya, teman-teman mau jadi manusia seperti apa. Cuma kalau memang di agamaku gitu ya, ada hadis yang bilang sebaik-baiknya manusia itu yang bermanfaat bagi orang lain gitu. Jadi usahakan ketika memang teman-teman mau membentuk personal branding yang kuat, bentuklah citra diri teman-teman jadi lebih positif. Oke, boleh lanjut. Nah, ini gimana sih cara teman-teman untuk membuild personal branding? Kita bakal kupas tuntas, ada 3. Yang pertama adalah know yourself, artinya adalah teman-teman harus tahu. Yang kedua ada unlock the potential, yang ketiga ada show up yourself. Nah, kita bisa lanjut ke slide selanjutnya. Bisa lanjut ke slide selanjutnya. Nah, ini rumus yang pertama adalah know yourself, artinya kalian harus kenal dulu nih diri kalian itu seperti apa.
kalian harus kenal, misalnya kalian sukanya masak gitu, kalian sukanya merajut, kalian suka bikin konten tentang, aku kayaknya suka deh Kak, gimana gitu. Itu untuk bikin konten kita kesampingkan dulu, yang penting teman-teman tahu nih diri teman-teman ini seperti apa gitu. Oh, ternyata kelebihan aku tuh aku jago ngomong di teman-teman gitu, aku jago menghibur, kayaknya ada chance deh kalau aku jadi stand up comedy gitu. Atau, oh kayaknya kelebihan aku nulis artikel atau nulis jurnal, kayaknya ada chance deh kalau aku terus tulis di akademia gitu, atau di jurnal akademik gitu ya. Jadi sebelum kita mau dikenal atau sebelum kita pengen personal branding kita kuat, kita harus kenal dulu diri kita seperti apa. Kalau aku sih dulu kayak banyak-banyak ngobrol sama diri sendiri, kayaknya dalam 5 tahun ke depan aku pengen jadi orang yang seperti ini nih, atau dalam 3 tahun ke depan aku pengen jadi orang yang bermanfaat, tapi bermanfaatnya kayak gimana ya. Nah itu teman-teman yang punya jawaban atas diri teman-teman sendiri, jadi sebelum teman-teman branding diri sendiri harus banyak-banyak ngobrol gitu sama diri sendiri. Oke, lanjut. Nah, yang kedua ada unlock the potential gitu ya. Aku yakin setiap orang di dunia ini pasti punya kekurangan dan kelebihan. Nah, yang harus teman-teman tonjolkan dari personal branding adalah tonjolkan kelebihan kamu dan asal dari hari ke hari. Gitu ya. Jadi teman-teman misalnya jago masak gitu ya, yang tadinya megang pisau aja misalnya masih belum benar gitu ya, bisa lihat di YouTube, oh ternyata megang pisau yang kayak gini tuh, yang baik tuh kayak gini ya Kak gitu ya. Ternyata kalau motong tuh kan ada beda-beda gitu ya, slice-nya tuh kayak gimana. Oh ternyata daging tuh ada misalnya ada well done, ada done gitu, ada tingkatannya ya Kak gitu. Jadi teman-teman harus belajar gitu ya. Terus kayak asah gitu dari hari ke hari sebelum teman-teman kayak, oh ini kayaknya gue bisa kasar gini, gue bisa jual nih kayaknya dengan apa yang kemampuan gue di sosial media gitu. Jadi sebelum di tahap itu teman-teman harus tahu apa yang memang teman-teman akan sharing ke sosial media. Nah, yang ketiga, ini kita masuk ke digital areanya gitu ya, yaitu adalah show off yourself, yang artinya gunakan sosial media untuk mengenalkan dirimu pada dunia. Nah, sebenarnya ini ada kekurangan positif dan negatifnya juga gitu ya, karena kita tahu di media itu sangat amat cepat gitu ya. Mungkin teman-teman kalau yang cewek, sering kemarin ada gosip, ada artis yang di KDRT, itu kan kayak cepat banget gitu kan menjalarnya kalau media sosial. Kalau mungkin dulu tuh bisa 2-3 hari gitu ya, 2-3 hari teman-teman lihat nih, misalnya ada koran baru tampil, oh kemarin ternyata ada kebakaran gitu di Krukut, Jakarta. Tapi kalau hari ini, itu teman-teman bisa tahu sampai detik ini juga gitu. Detik ini teman-teman tahu, nah itu yang bisa jadi plus minusnya gitu. Nah, plusnya itu apa Kak gitu. Jadi ketika memang teman-teman punya satu keahlian gitu ya, oh kayaknya gue bisa kasih tahu nih ke dunia bahwa semua orang tuh bisa kayak gini gitu, kayak semua orang tuh bisa melakukan hal simpel kayak gini, ini hal-hal kecil yang bisa teman-teman asah gitu ya di media sosial. Nah, itu bisa lebih cepat juga. Nah, teman-teman tahu kalau misalnya di TikTok itu change FYP-nya itu cepat banget gitu ya. Nah, nanti di slide selanjutnya aku bakal kasih tips gitu ya. Mungkin teman-teman yang senang main TikTok atau YouTube, aku bakal kasih tips karena memang aku handle 2 sosmed ini di e-commerce Gramedia. Dan itu bisa jadi langkah buat teman-teman ketika teman-teman FYP, oh ternyata audiens suka kontennya seperti ini nih, teman-teman, oh gue harus bikin yang kayak gini lagi, konten turunnya segala macam. Oke. Boleh lanjut? Nah, ini kita masuk ke teka-teki dulu ya Kak Ade mungkin. Kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak kita mau bahas platform apa dulu? Mungkin Kak Ade boleh bantu. YouTube ya? YouTube. Nah, oke, kita bakal bahas YouTube. Aku bakal kasih sedikit tipsnya buat teman-teman. Boleh di slide selanjutnya. Boleh di slide. Oh, ini lagi ini kali ya. Ya, lagi loading kayaknya. Lagi Tadi banyak banget contohnya ya, itu YouTube-nya itu lebih ke entertainment ya, vlogging artis Indonesia. Karena sekarang kita tahu teman-teman ya, artis aja udah lebih kreatif ya, dia udah pekerjaan sebagai artis di TV, nyanyi juga, tapi move juga ke YouTube. Tuh, pendapatannya itu buah dari kreativitasnya gitu. Bener nggak sih? Iya benar, Kak. Soalnya kalau YouTube itu, kenapa kita bahas YouTube gitu ya, karena mungkin ini intermezzo gitu ya. Udah bisa di-segmen. Jadi kalau YouTube itu sebenarnya menurut aku kalau teman-teman ingin menghasilkan cuan yang lebih, YouTube itu adalah tempat yang paling, kalau menurutku yang paling tepat gitu ya. Karena dari AdSense-nya juga lumayan. Kalau teman-teman udah punya personal branding, saya teman-teman bikin konten di YouTube, misalnya cara memperbarui CV di LinkedIn gitu. Sesimpel itu, teman-teman bikin, oh ternyata yang nonton udah 200.000 nih, yang nonton 200.000 itu mungkin dapat lah UMR Jakarta tuh udah dapat gitu. Jadi menurutku adalah kalau misalnya teman-teman
aku pengen nih personal branding aku diarahkannya nanti biar bisa jadi karir aku yang menghasilkan uang gitu. Nah, ini salah satunya adalah di platform YouTube. Nah, ini aku ada tipsnya ketika memang teman-teman udah tahu nih kelebihan kekurangan teman-teman apa dan udah tahu konten apa yang akan dijual oleh teman-teman yang nantinya bisa jadi personal branding teman-teman, teman-teman bisa memulai tentukan jenis konten apa yang teman-teman buat. Jadi kalau di YouTube ini ekosistemnya mungkin agak beda dengan TikTok. Kalau di YouTube ini teman-teman harus banget konsisten. Gitu. Jadi teman-teman udah membranding misalnya sebagai diri teman-teman yang suka masak gitu. Nah nanti kedepannya teman-teman harus membranding seperti ini. Yang adalah bikin konten script gitu. Jadi sebelum teman-teman tag YouTube gitu, teman-teman harus bikin ini adalah materi yang memang aku mau bagikan gitu ke audiens atau ke teman-teman di media sosial gitu ya. Sebelum bikinnya, teman-teman harus lihat kira-kira di detik pertama apa sih yang menjual gitu. Kira-kira apa sih yang bikin orang tertarik dengan konten kita. Kira-kira apa yang menjadi pembeda konten kita dengan konten orang-orang lain. Kenapa sih orang-orang lain itu bisa terkenal gitu ya. Kayak misalnya kita tahu di YouTube itu ada Raditya Dika, ada Arif Muhammad. Karena mereka itu orisinal gitu. Jadi mereka itu punya ciri khas yang memang melekat pada diri mereka sendiri. Jadi sebelum teman-teman bikin skrip dan konten, teman-teman harus menemukan ciri khasnya dulu. Yang ketiga, teman-teman bisa mulai belajar aplikasi editing. Itu ada VN, CapCut, atau Premiere. Jadi kalau VN atau CapCut, mungkin kalau misalnya teman-teman masih beginner, ini masih bisa banget gitu ya teman-teman, karena memang aplikasinya juga mudah. Kalau misalnya udah lebih pro, teman-teman bisa belajar di Premiere. Lalu yang keempat, teman-teman bisa tag konten, lalu upload itu ke YouTube. Bisa lanjut? Nah, ini adalah kekuatan YouTube gitu. Jadi ketika memang teman-teman pengen jadi YouTuber gitu, ini karena memang kerjaan aku setiap hari itu di YouTube gitu ya. Tiap hari aku mantengin YouTube-nya Bobo gitu, teman-teman kalau ingat Bobo. YouTube-nya Nova yang di Kompas itu, sebenarnya ada 3 kekuatan di YouTube. Yang pertama adalah thumbnail yang menarik. Kenapa sih kalau thumbnail yang menarik ini yang paling disorot sama YouTube? Karena kalau di YouTube itu pertama kali yang kita lihat adalah thumbnail-nya gitu. Ketika teman-teman mencari misalnya cara memutihkan wajah atau cara memutihkan badan gitu, misalnya kalau cewek-cewek kan gitu, cara mencerahkan wajah. Ketika teman-teman cari, oh ternyata ini thumbnail-nya menarik dan judulnya menarik, gue mau klik ini nih. Nah itu yang harus teman-teman siasati. Yang kedua ini SEO, ini panjang. Teman-teman bisa bikin penjudulan itu yang sesuai dengan ramah Google. Misalnya ketika teman-teman mau bikin cara membuat jamu, gitu, teman-teman jangan bikin kata-kata misalnya jamu yang sangat enak gitu, karena nggak ada orang yang mencari jamu yang sangat enak gitu. Jadi teman-teman harus memposisikan diri teman-teman sebagai orang yang mencari gitu ya. Teman-teman bisa bikin kontennya cara membuat jamu yang simpel, cara membuat jamu yang mudah. Sebenarnya kalau ilmu SEO ini agak panjang juga, mungkin kalau teman-teman nanti tertarik dengan ilmu SEO, karena alhamdulillah aku ada ilmu juga, teman-teman bisa tektokan sama aku di Instagram gitu ya. Bisa banget tanya di DM aku sih jawab. Yang ketiga ada riding the wave. Boleh. Papan SEO luas banget ya. Iya, SEO luas banget. Yang ketiga itu riding the wave but still the original. Nah, jadi ketika memang ada konten momentum gitu ya. Jadi konten itu sebenarnya dua. Yang pertama itu momentum, yang kedua itu evergreen gitu ya. Jadi kalau momentum itu konten yang memang dia naiknya cepat, tapi turunnya juga cepat. Seperti teman-teman tahu konten tentang Jakarta Fashion Week atau Citayam Fashion Week yang itu kemarin sama Citayam Fashion Week itu cepat banget kan naiknya, ada si JJ, ada si Bonge segala macam gitu kan. Tapi turunnya juga cepat gitu. Tapi ada konten-konten yang memang orisinal dan lama gitu, kayak misalnya tips-tips, cara-cara. Nah, itu teman-teman bisa selipkan misalnya cara berpakaian ala Citayam Fashion Week. Sebenarnya itu kan kontennya lama, tapi biasanya bisa diakses kapan aja, tapi teman-teman masih bisa ngikutin momentumnya. Lanjut. Nah, ini yang kedua, platform apa nih yang akan kita bahas? Ada yang tahu nggak? Ayo apa? Aku jawab ya. Ini TikTok. Oke, benar. Ini ada Bonge sama Kurma yang di Citayam Fashion Week. Jadi kita akan membahas TikTok juga gitu ya, Kak Ade. Boleh lanjut? Ini ya. Nah, ini siapa nih si begitu sulit ya? Konten ini tuh terngiang-ngiang di kepala teman-teman. Also itu. Jadi kayak Raihan gitu. Aku nanya, aku sedikit chat juga nih sama Kak Ade. Menurut Kak Ade konten si Raihan ini kayak gimana? Jujur ya, aku tuh nggak pernah dengerin secara langsung gitu. Karena menurut aku nikmat konten yang kayak gini soalnya. Jadi aku cuma ngelihat reaction-nya aja orang-orang gitu kan. Nah, menurut aku juga nggak tahu lebih lengkap sih, karena emang nggak tertarik gitu. Cuman setelah ngelihat selalu dengar kan tuh
betapa sulit melupakan Raihan. Nih, tiba-tiba lagi teleponan somehow gitu ya, aku lagi teleponan sama misalnya sama pacar aku gitu teleponan, terus tiba-tiba aku nyanyi kayak gitu, terus bisa tanya dong, itu Raihan siapa? Gitu kan. Iya nggak? Karena udah terngiang nih di kepala gitu kan. Bukan jadi konten pembelajaran, malah konten viral yang nggak nyambung sebenarnya. Iya. Jadi gini sebenarnya. Jadi kalau TikTok itu sebenarnya kita katakan apa ya? Kalau di YouTube mungkin kita bisa memilah apa yang kita cari, gitu kan. Kita bisa ke YouTube search kita cari kita mau apa. Tapi kalau di TikTok kan benar-benar algoritmanya random gitu kan. Benar-benar yang FYP yang kita nikmati. Kayak misalnya kemarin kayaknya gue lagi suka cipung nih, kok tiba-tiba cipung gue hilang gitu kan. Cipung kan lucu gitu ya. Aku berubah jadi Raihan gitu. Iya, cipung. Aduh ini intermezzo teman-teman. Cipung kita kok hilang gitu kan. Lagi suka cipung kok hilang. Nah sebenarnya kalau algoritma TikTok itu dia bekerja berdasarkan retensi gitu. Jadi misalnya teman-teman punya 15 detik dalam konten, misalnya orang-orang nonton konten teman-teman sampai 10 detik, terus mereka komen gitu, oh ini lucu banget, dan mereka nge-save, mereka nge-share. Nah itu bakal kedongkrak lagi supaya bisa masuk FYP gitu kan. Sebenarnya kalau konten TikTok itu algoritma oleh. Nah ini sebenarnya konten-konten Raihan ini ya sebenarnya aku nggak bisa menyalahkan juga karena kita juga terhibur gitu, kita bisa ketawa gitu kan ya, meskipun mungkin person aja sih. Iya, itu personal, tapi kalau aku kayak nikmatin karena oh ada yang lucu ya gitu ya, bisa bikin orang ketawa. Jadi Indonesia tuh misalnya lagi ada panas-panasnya isu apa, tapi karena si Raihan ini kita malah ketawa gitu. Oh iya lucu segala macam gitu kan. Itu sebenarnya aku balik lagi ke teman-teman, ketika memang teman-teman mungkin ada teman-teman di sini yang pengen membentuk personal branding-nya, aku mau dikenal lucu seperti itu, dikenal nyeleneh. Nah, teman-teman harus kuat gitu ya, Kak Ade ya, harus kuat kayak, ini apaan sih konten viral nggak jelas gitu ya, ini kayak gini doang viral gitu. Teman-teman harus kuat juga ngadepin itu gitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman ingin membranding teman-teman, misalnya aku menjadi mbak-mbak yang ada in my life di korporat gitu kan, itu kan komennya bakal bisa, oh iya kayaknya seru banget ya kerja di gedung-gedung tinggi gitu, kayak living the dream gitu, kayak gitu-gitu kan. Nah, ya view-nya udah gedung-gedung gitu sih. Iya, view-nya udah gedung-gedung gitu ya. Dan seru juga ya ternyata jadi budak korporat. Aku mau belajar, misalnya aku mau belajar lebih giat lagi apa gitu biar kerja di gedung-gedung tinggi. Nah itu kan jadi bisa menginfluence teman-teman yang memang belum pada saatnya gitu kan, nanti mereka bisa kerja keras gitu, mereka bisa aku mau ikut webinar ini, aku mau ikut pelatihan ini gitu supaya bisa masuk company yang mereka impikan gitu ya. Yang terpenting adalah ketika teman-teman mau mulai jadi TikTokers adalah yang pertama be yourself gitu. Jadi ini balik lagi ke poin penting personal branding. Jadi personal branding itu adalah bukan pencitraan gitu ya teman-teman, tapi memang teman-teman menguatkan apa yang jadi kelebihan teman-teman. Jadi bedanya personal branding sama pencitraan. Kalau pencitraan itu teman-teman fake gitu ya. Jadi kayak ya teman-teman nggak ngerti, bukan orang seperti itu, tapi teman-teman menunjukkan, nah itu baru pencitraan. Tapi ketika teman-teman misalnya punya bakat, terus di show gitu ya, yang di sosial media, nah itu adalah pembuild personal branding. Yang kedua, itu teman-teman harus konsisten untuk membuat konten 3-4 kali seminggu. Jangan belang bentong gitu ya, kalau ada yang orang Sunda nggak di sini. Orang Sunda tuh kayak, misalnya seminggu konten mau full gitu, tapi minggu depannya enggak, jangan kayak gitu. Karena kalau di TikTok itu algoritmanya ketika memang teman-teman dikasih chance sama TikTok FYP, nanti bakal dikasih chance yang lebih besar lagi kalau teman-teman konsisten. Jadwalkan aja, misalnya seminggu aku mau 3 kali nih konten Senin, Rabu, Jumat gitu. Misalnya jam 4 posting gitu. Nah, ketika kayak gitu, algoritma teman-teman di TikTok bakal lebih bagus lagi. Yang ketiga, riding the wave, ikut momentum dan tren skin. Nah, mungkin kalau di TikTok yang agak susahnya kayak gini. Ketika memang teman-teman ada konten yang viral, teman-teman bisa kayak sesuaikan lagi nih dengan personal branding. Oh, kayaknya si Raihan ini seru ya, gue bisa nih bikin konten tentang Raihan tapi day in my life gitu ya, sambil lucu-lucuan gitu. Misalnya pakai sound Raihan gitu, atau misalnya parodi segala macam. Nah, algoritma TikTok itu seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman bisa ikutin trendsnya, atau kalau tips dari aku, kalau teman-teman yang TikTokers, jangan lupa hashtag sama sounds gitu. Jadi sounds yang viral dan hashtag yang viral. Yang keempat, tag, konten, dan upload. Oke, boleh dilanjut, Kak? Oke, nah ini aku kasih kekuatan TikTok nih ya. Jadi kalau YouTube tadi ada ilmu SEO, kalau TikTok adalah 3 detik pertama untuk audiens. Gitu. Jadi teman-teman mau jadi TikTokers gitu ya, teman-teman harus nge-guide audiens biar nonton di 3-5 detik pertama. Kalau 3-5 detik pertama, udah menarik, gue like gitu. Oh,
atau gue komen biar konten kreator itu nambah semangat. Nah itu bakal ngedongkrak konten teman-teman untuk masuk FYP. Yang kedua, sound yang lagi viral. Nah ini mungkin bisa diakalin gitu ya. Mungkin kalau teman-teman punya TikTok terus mau upload konten, itu sound yang lagi viral, teman-teman bisa upload terus dikecilin. Jadi dihilangin soundnya, diganti sama sound original teman-teman. Nah ini bisa ngedongkrak ke FYP juga. Dan yang ketiga, hashtag yang lagi viral. Nah teman-teman bisa gunain hashtag yang lagi viral, itu biar ngedongkrak, biar bisa masuk FYP. Oke, Kak Ade, boleh di slide? Next. Lagi proses nih, Kak. Mungkin kita tanya-tanya kali ya, Kak? Boleh, lagi. Teman-teman. Nah, benar banget. Jadi itu tadi sempat dirangkum juga. Jadi kita punya 2 platform yang benar-benar gede banget ya. Walaupun memang Instagram juga penting banget nih, teman-teman. Tapi menurut aku Instagram juga lama-kelamaan memang peminatnya tetap, tapi kalau untuk personal branding itu bisa juga untuk update keseharian kamu gitu ya, kegiatan kamu. Tapi kalau misalkan lebih lengkap lagi, kalian mau membentuk diri kalian tuh beda dengan Instagram, boleh banget gitu. Karena ada orang nih yang mungkin di Instagram hanya update-nya yang estetik aja gitu ya, cuma kayak foto kelar. Tapi kalau di TikTok mereka lebih luas lagi idenya, terus kalian bisa bikin personal branding sendiri di TikTok juga, itu boleh banget. Karena banyak juga loh yang kayak gitu. Mereka lebih nyaman punya followers di TikTok tuh yang mungkin ya, kalau di TikTok itu kan banyak nggak kenal sama partner kerja, ya nggak sih? Terus mungkin alumni SMA dan lain-lain gitu. Jadi mereka nggak terlalu terganggu sama, aduh kalau aku upload ini bakalan gimana-gimana. Tapi kalau di TikTok itu kan followersnya luas ya, nggak kenal siapapun dan juga nggak harus kenalan sama partner kerja dan lain-lain. Jadi nih teman-teman jadi bisa mengekspresikan konten kalian, ide kalian tuh bisa lebih luas lagi kalau di TikTok, kalau menurutku ya, kayak gitu. Jadi bolehlah kalian sekali-sekali membuka TikTok itu untuk bikin konten-konten yang pastinya positif. Kalau mau ngejokes atau apapun juga pastinya sih harus positif juga. Oke, nah sekarang udah ada yang raise hand, mungkin sambil nunggu aku mau lihat dulu yang raise hand. Boleh banget Kak Vicky dulu kali ya. Kak Ya, Vicky. saya bertanya. Halo Kak Vicky, selamat pagi. Kenalin dong Kak Vicky. Selamat pagi. Kak Vicky dari mana? Ini dari rumah, dari Yogyakarta. Wow, temanku banyak di Jogja. By the way, kamu mau nanya apa nih sama Kak Karina? Saya punya pertanyaan 2. Yang pertama ini, bagaimana cara membuat dan mengembangkan personal branding di sosmed dalam mempromosikan konten ataupun produk-produk perusahaan? Apa saja skill dan mindset yang harus dimiliki oleh pemula? Apa saja tantangan dan hambatannya bagi seorang content creator maupun influencer? Yang kedua, bagaimana cara membuat branding yang kekinian agar dapat diminati oleh netizen untuk upgrade terus sehingga menambah follower? Apa saja tips dan triknya? Oke, Karina, udah oke? Udah jelas ya pertanyaannya? Ya. Oke, thank you, Vicky. Boleh silakan dijawab. Oke, aku rangkum ya Vicky ya. Jadi Kade ini betulin juga ya kalau aku ada yang salah. Jadi kalau misalnya kita kerja di perusahaan gitu ya, dan kita ingin mempromosikan produk perusahaan tersebut gitu ya. Itu ya Kak Vicky ya, simpelnya ya. Ya. Di kolom chat ada ini. Oke. Thank you Kak Vicky buat pertanyaannya. Jadi sebenarnya kalau personal branding brand itu masuknya ke ranah marketing gitu ya. Aku sempat jadi pas aku jadi content creator di parfum sempat jadi marketing juga gitu kan, suruh jualan juga ya parfumnya gitu. Meskipun kita content creator, kita harus punya skill yang memang bisa menjual produk kita gitu. Sebenarnya kalau di produk itu yang paling utamanya adalah teman-teman harus tahu keunggulan produk apa sih yang memang berbeda dari produk lainnya. Misalnya aku jualan parfum. Oh Kak, misalnya parfum ini tahan lama nih Kak, wanginya nyebar sampai misalnya 2 meter, 3 meter tercium wanginya gitu. Atau wanginya benar-benar dari 8 jam gitu, itu benar-benar nggak hilang-hilang gitu. Nah itu sebenarnya yang harus teman-teman perhatikan ketika ingin mempersonal brandingkan suatu brand atau perusahaan. Yang pertama itu. Yang kedua, teman-teman bisa menggunakan sosial media. Nah,
kalau di produk sebenarnya yang aku saranin kalau teman-teman suka jualan makanan gitu, itu misal mulai dulu nih dari WhatsApp, instastory WhatsApp gitu. Oh. Teman-teman terdekat aku ada yang mau ini nggak, mau beli nggak gitu produk aku lagi jualan ceker kecil di Bogor kan saya ceker yang pedas-pedas seblak gitu. Ada yang mau ini enggak, aku open PO gitu. Nah misalnya kalau teman-teman udah lihat marketnya lebih banyak, teman-teman bisa move ke platform yang lebih besar lagi, ke TikTok, ke Instagram, bisa bikin kayak misalnya video simple TikTok, lalu di-upload ulang ke Instagram gitu kan. Nah itu nanti orang-orang yang memang audiensnya tadinya cakupannya cuma teman atau family, itu bisa merambat ke orang yang lebih luas lagi. Oh, gitu. Oke, berarti lanjut ke pertanyaan kedua tuh. Untuk tipsnya membuat konten dan juga bisa nambah followers juga gitu, Kak Karina. Tips bikin konten adalah kalau menurut aku kita harus memposisikan diri sebagai orang yang ingin nonton konten. Jadi teman-teman mau bikin konten tentang a day in my life gitu. Misalnya a day in my life aku jualan bakso gitu. A day in my life aku jualan seblak gitu. Keren banget loh. Konten itu by the way untuk TikTok itu benar-benar engagement-nya itu luar biasa untuk kesaran gitu. Nah itu, jadi kayak kita harus tahu nih audiens yang mereka suka itu apa gitu, yang lagi hype itu apa. Oh ternyata yang lagi tren sekarang ada di Malaysia gitu. Aku mau ikut kayak misalnya dari belanja ke pasar gitu ya, beli produk-produknya gitu, atau tawar-menawar sama sama tukang sayur gitu misalnya yang lucu. Nah nanti dibawa pulang, dimasak gitu. Jadi teman-teman harus bisa memposisikan diri sebagai audiens gitu. Ketika teman-teman misalnya udah edit, terus misalnya udah beres nih mau diupload, di play ulang, oh kayaknya ini seru deh, ini bakal chance buat FYP ya gitu. Kayaknya, nah itu teman-teman bisa langsung upload gitu. Yang pasti adalah yang aku highlight, teman-teman harus memposisikan diri sebagai audiens. Gitu. That's cool. Nah, tuh. Oke, next question dari nih. Wow, ada banyak. Aku pilih dulu ya. Dari, boleh Kak Nur Hikmah? Iya Kak, jadi saya ingin bertanya Kak mengenai personal branding kan sangat penting untuk kita mendengar pendapat orang lain ya Kak, karena ujung-ujungnya konten kita juga yang mau dilihat pasti orang lain. Tapi kadang-kala untuk saya sendiri tuh masih sifat ego saya itu masih tinggi Kak, kadang masih susah untuk mendengarkan orang lain. Bagaimana cara saya kira-kira tetap menjadi diri saya sendiri, tapi keinginan orang lain tuh bisa saya penuhi gitu Kak, untuk membangun personal branding saya. Oke, berarti dari arah netizen gimana tentang konten kamu ya. Bagus banget pertanyaannya. Boleh Kak Karina? Ini seru nih Jo. Ini kayaknya kita udah melenceng jauh, tapi nggak apa-apa ya karena kita hari ini sharing gitu ya. Tadi jawabannya gimana sih kita biar kita bisa apa ya? Kita bisa membalancekan gitu ya, apa yang orang kasih itu masukan atau kritik yang emang menjatuhkan gitu ya. Sebenarnya kalau menurut aku kontrol di dirinya itu ada di diri teman-teman masing-masing gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman, misalnya produk misalnya konten lu kayaknya kurang lighting deh. Nah itu kira-kira gimana coba? Apa emang teman-teman mau kekeh gitu? Enggak, ini juga bagus gitu, kalau redup juga bagus, atau kameranya shaky juga bagus gitu. Udah gue harus mempertahankan idealisme gue gitu. Teman-teman apakah memang harus seperti itu? Ya enggak gitu kan. Teman-teman, oh iya ternyata konten gue kurang nih lightingnya gitu, atau konten gue yang ternyata akan lebih bagus kalau misalnya konten gue misalnya pakai stabilizer gitu misalnya, atau konten gue pakai lighting yang lebih bagus gitu. Nah dari situ teman-teman bisa pilih-pilih lagi sekiranya ketika teman-teman menerapkan saran dari orang lain, itu works apa enggak di konten teman-teman. Kalau dari aku sih gitu. Kalau misalnya pribadi, misalnya, lu nggak cantik deh gitu. Udah deh nggak usah ngonten, itu nggak usah didengerin. Biarin aja kita harus muka tembok. Body shaming ya, dan juga face shaming. Jadi benar banget teman-teman. Kalau misalkan saran itu works di konten kamu, itu benar-benar jadi masukan yang positif banget gitu ya. Bahkan kalau misalkan teman-teman itu sebenarnya nggak harus idealis juga ya, tapi kalau masukan itu semuanya bisa membangun konten kamu atau bahkan dari visualnya, karena kan kita menikmati ya, bahkan teman-teman kamu mungkin nikmatin konten kamu. So makanya kamu harus kayak mendapatkan masukan-masukan tersebut gitu loh. Jadi jangan sampai nutup mata sebagai idealis diri kamu, tapi masukan itu juga penting karena masukan itu buat ngebangun konten karir kamu tuh jadi lebih besar lagi. Oke, next. Dari aku mau ke siapa ya? Wow, banyak sekali B2 ya. Kak, ini aku intermezzo ada Rehan nih kayaknya. Tuh mereka langsung ke trigger nih. Ini penting personal branding kan?
Wah, oke. Oke, next nih kakak siapa nih ya? Kakak tuh Yohana Jenny boleh? Ya, jadi saya mau tanya, Kak. Ini kan sekarang kan kayak ada kasus tentang KDRT ini kan menyangkut personal branding kan. Wah, menarik banget. Semisal personal branding kita udah kayak misalnya, wah ini nih yang KDRT ini. Nah, itu kira-kira ke depan personal brandingnya bisa nggak ya misalnya keubah gitu mungkin gitu ya. Terima kasih. Malah sebenarnya jadi pencitraan juga ya kalau menurut aku, karena kan even dia sebelumnya itu jadi kayak kelihatan cowok yang sangat sayang sama istri, ya nggak sih? Itu ada ngikutin banget nih kayaknya nih. Iya, karena jadi jadi harus ngikutin, ya nggak sih? Pencitraan juga, karena memang balik lagi tuh, brandingnya dia itu sudah menjadi suami yang sayang istri, yang cinta sama anak, tapi ternyata dia ke-gap sebagai sosok pria, mungkin menyayangi, tapi temperamennya luar biasa, sehingga menyebabkan KDRT itu sendiri. Karena kan nggak ada yang tahu ya, bahkan teman-teman dekatnya juga nggak tahu gitu. Nah, kalau menurut aku sih mungkin bisa berubah juga, malah jadi sudut pandang sih, jadi orang mungkin kalau laki-laki ya Kak Karina, kita sebagai cewek aja sudah no untuk orang-orang KDRT ya. Bahkan laki-laki aja mungkin teman-temannya dari artis tersebut punya teman, mereka juga bakalan untuk say no buat si orang ini karena sudah melakukan KDRT. Beda sama selingkuh ya, KDRT sama selingkuh tuh beda. Jadi lebih dua-duanya nggak bagus ya, tapi KDRT itu bisa nyakitin, jadi ya sebenarnya personal brandingnya udah no. Bahkan ada isu kalau misalkan dia nanti nggak bakal diterima di TV manapun. Karena memang personal brandingnya itu udah jadi seseorang yang kasar gitu. Kalau Kak Karina gimana? Sama sih. Jadi sebenarnya gini, kalau menurut aku itu adalah plus minusnya dari personal branding gitu. Jadi kayak ketika teman-teman sudah melekatkan diri teman-teman sebagai orang yang seperti apa, itu akan susah mengubah stigma orang-orang gitu. Misalnya teman-teman terlabeli sebagai orang yang cantik gitu. Misalnya terus kayak misalnya ada eksiden atau apa, terus pandangan orang berubah gitu tengah-tengah, itu agak susah juga gitu. Cuman yang aku tekankan adalah mungkin setiap orang punya kesempatan kedua. Aku salah satu orang yang percaya kayak gitu, kecuali kekerasan atau selingkuhan gitu ya. Nah kalau misalnya teman-teman terlihat misalnya teman-teman ada satu kesalahan gitu ya, nah teman-teman masih bisa memperbaiki itu dengan kayak berbuat baik dengan orang-orang, terus buktiin kalau memang teman-teman itu mau berubah gitu. Jadi personal branding-nya sedikit demi sedikit itu bisa baik gitu. Betul, jadi sebenarnya setiap manusia itu ada kesempatan kedua, tapi gimana orang itu benar-benar tulus menjalankan kesempatan keduanya gitu ya. Dan juga aku mau next dulu nih teman-teman, aku mau tanggepin dulu pertanyaan di kolom komentar, nanti bakal ada juga sekitar 2 orang lagi untuk pertanyaan, 2-3 orang yang raise hand ya, tapi aku mau ke kolom chat dulu. Kak Karina boleh cek di kolom chat, itu ada chat dari Kak Regina, sambil aku bacain juga ya, karena lumayan panjang, jadi Kak Karina boleh. Aku lagi. Oke nih, dari Regina Sartikana, good question banget. Hai Kak, kenalin aku Regina dari Depok. Izin bertanya, jadi kebetulan aku kuliah di Bandung, dan kebetulan banget pas masih kuliah offline, aku lumayan terkenal sebagai model, dan bahkan sampai udah foto sana-sini. Sampai orang-orang mulai beli aku itu sebagai, oh Regina yang model itu ya, bahkan aku ada yang kerjasama sama salah satu YouTuber, yang bikin followers aku tuh sampai sekarang masih 4 ribuan. Tapi karena semenjak online aku di Depok itu sebenarnya nggak seterkenal itu di Bandung. Jadi kayak branding aku redup gitu kali ya. Ada beberapa teman yang ngajak foto di Jakarta, tapi dia juga teman kuliah, jadi masih relasi dari Bandung. Intinya sih, kalau di Bandung aku jadi seorang yang wow, tapi pas di Depok nih aku jadi seorang yang biasa aja. Ada tips nggak sih Kak buat bangun hal ini lagi nggak ya Kak Karina? Thank you. Oh, jadi mungkin personal branding itu bisa di semua tempat gitu ya, nggak cuma di Bandung aja. Mungkin maksudnya kayak global gitu loh personal brandingnya. Oke, aku paham. Aku paham karena pernah ada di fase kayak gini. Mau tanya dulu, kamu daerah mana? Ini kan dari Bandung ya. Kalau kamu? Ya, aku di Bogor, cuma aku ada pengalaman seperti ini. Jadi ketika aku jadi duta, itu kayak wah itu tuh banyak banget yang aku bisa dapat setahun gitu. Alhamdulillah. Itu kayak aku bisa ketemu wali kota waktu itu, alhamdulillah. Terus kayak datang ke wilayah, aku kasih penyuluhan gitu. Waktu itu aku kasih penyuluhannya tentang seks bebas dan HIV gitu kan. Tapi setelah aku lengser, karena memang di duta itu 1 tahun gitu, masa jabatannya cuma 1 tahun, digantikan sama orang lain, dan waktu itu aku kuliah, dan kayak
kok nggak ada lagi ya yang manggil gue gitu, kok gue nggak ini lagi ya, nggak dapat kesempatan yang lebih banyak lagi ya setelah gue lengser lagi duta. Nah waktu itu ceritaku seperti itu. Yang aku lakukan adalah yang pertama aku bikin konten di TikTok. Ini kenapa aku bisa alhamdulillah bisa di sini juga, maksudnya kasih kesempatan ke sini. Aku bikin konten nih di TikTok dari my life. Dulu tuh aku seperti apa? Aku ceritakan, aku ini orangnya seperti ini, aku storytelling. Ternyata alhamdulillah banyak audiens yang suka. Nah, mungkin ini salah satu tips buat Kak Regina ketika memang Kak Regina tuh udah ini ya, maksudnya udah punya bekal gitu. Jadi tinggal disodorin aja tuh bekalnya ke orang lain gitu kan. Nah, Kak Regina bisa rebranding diri Kak Regina dengan sosial media gitu, bikin TikTok. Dulu misalnya dulu aku pernah jadi model di Bandung. Tapi karena misalnya satu dan lain hal, aku bla 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 gitu. Dari sini aku belajar, atau Kak Regina bisa bikin konten seperti itu juga. Jadi personal brandingnya kuat, nanti relasi yang didapatkan lebih banyak lagi. Gitu. Oh, cool. Thank you ya, Kak Regina. Semangat terus pastinya. Dan jangan lupa semangat, Kak Regina. Kalau menurut aku manfaatin sosmed juga sih. Kamu boleh re-upload tentang kegiatan kamu selama di Bandung gitu ya, untuk reach teman-teman kamu juga yang mungkin lagi di Depok atau dimanapun. Gitu. Nah, next aku mau ke yang raise hand dulu dari Kak Dia. Tadi ada yang namanya Kak Dia. Halo? Halo. Halo. Apa suara saya terdengar? Kamu dari mana? Aku boleh tanya dulu? Aku dari Surabaya. Oh, halo. Yo. Iya. Aku mau tanya ke Kak Karina terkait bagaimana sih Kak tips untuk membangun personal branding yang baik saat berada di lingkungan kerja. Mungkin Kak Karina bisa sharing pengalaman Kakak waktu melakukan itu. Terima kasih. Kalau kerja sebenarnya agak tricky nih. Aku jelasin cuma kayak ini pendapat pribadi aku kali ya. Kerja itu sebenarnya beda dengan sekolah. Mungkin teman-teman nanti kalau yang udah kerja bakal ngerasain banget beda banget. Kalau kerja tuh tanggung jawabnya lebih besar karena mungkin kita digaji gitu ya. Kita digaji sama orang gitu dan kita harus kayak punya responsibility gitu sama orang tuh lebih kuat lagi gitu. Beda dengan kuliah gitu. Mungkin kalau kuliah kita hanya tanggung jawab di diri kita dan orang lain gitu. Jadi setelah kuliah dapat nilai puas mungkin sebatas itu gitu kan ya. Tapi kalau kerja berkesinambungan, kalau mau naik gaji teman-teman harus show up, kalau misalnya mau naik gaji harus perform yang kuat. Nah, pertanyaannya gimana sih supaya personal branding itu kita kuat dan misalnya kita dikenal sama atasan yang baik gitu kan, dikenal sebagai orang yang baik. Yang pertama, aku selalu nyaranin kalau di lingkungan kerjaan itu sebenarnya beda dengan lingkungan pertemanan. Jadi mungkin ketika kalian kerja itu teman-teman harus bisa batasin ini lingkungan kerja gitu, ini secara profesional yang bisa aku bagikan cerita ke teman-teman kerja hanya sebatas ini. Itu pertama. Karena di dunia kerja itu kejam ya gitu ya. Kalau beda dengan pertemanan gitu ya. Mungkin teman-teman punya sahabat yang tulus, tapi kalau di lingkungan kerjaan itu rada takut gitu ya. Teman-teman harus pintar-pintar memilih diri untuk cerita ke teman-teman. Yang kedua, teman-teman bisa perform ke atasan gitu ya, tapi jangan terlalu banyak gitu. Performnya kayak, Bu, saya bisa bantu seperti ini gitu. Teman-teman yang tahu kadarnya seperti apa gitu ya, jangan kelebihan juga, jangan sampai lebay sampai teman-teman terkuras waktunya sampai nggak ada me time, itu jangan juga gitu. Jadi yang terpenting adalah personal branding di tempat kerja. Yang pertama, teman-teman harus memposisikan diri sebagai profesional. Yang kedua, teman-teman harus bisa perform untuk atasan supaya teman-teman bisa dapat kesempatan karir yang lebih baik. Oke, thank you. Next, aku mau raise hand dari Kak Rasya. Rasya, halo. Halo Kak, udah kedengar belum suaranya? Ya dong. Kamu halo, udah Kak. Halo Kak, aku izin tanya ya. Jadi gini Kak, yang lagi hype juga kan mungkin mirip pertanyaannya dengan yang sebelumnya ya. Tapi kalau aku nih tentang kayak Najwa Shihab gitu Kak. Nah, dia kan udah membangun sebuah personal branding yang dimana dilihat oleh masyarakat. Dia tuh seorang jurnalis yang pintar dan cerdas gitu. Nah, otomatis dengan pendapat dia kan hanya menyampaikan sebuah opini. Tetapi banyak orang-orang yang mungkin merasa harusnya dibilang sebagai oknum dong. Jangan kayak seluruhnya dicap sama gitu. Nah, otomatis ada pro dan kontra di setiap pandangan masyarakat terhadap Mbak Najwa. Dan menurut aku, itu juga menurunkan branding yang selama ini udah puluhan tahun dia bangun sebagai jurnalis ternama gitu. Nah, menurut kakak, sikapnya yang harus diambil gitu gimana tuh Kak? Untuk bisa membangun kembali gitu, regrowth kembali gitu.
sebenarnya gitu. Setiap orang itu pasti ada ujian gak sih? Kalau menurut aku, kayak kita nggak bisa bikin orang lain 100% suka sama kita. Kita nggak bisa bikin orang lain kayak kayaknya hidup akan baik-baik aja dan kita akan didewakan sebegitunya sama orang lain. Kita nggak bisa ngontrol itu. Dan caranya adalah benar tadi rebranding. Ketika misalnya, Mbak Najwa Shihab, dia itu misalnya, aku koreksi ya kalau salah, ini yang polisi sama oknum ya? Yang Iya benar disebut Kak. oknum. Oh iya Jadi kan ya. Iya, oke, aku udah nangkep. Nah, jadi mungkin ketika memang teman-teman ada di posisinya Najwa Shihab gitu ya, teman-teman blunder gitu, aku juga pernah blunder gitu kan. Setiap orang tuh pasti ada kesalahan pasti. Dan cara terbaik yang aku lakuin adalah kasih kepercayaan lagi ke orang lain itu. Kasih kelebihan yang teman-teman, misalnya itu kurangnya gitu, teman-teman tutupi dengan kelebihan teman-teman gitu yang bisa menutupi kekurangan teman-teman. Sebenarnya itu aja sih. Yes. Oke, thank you. Oh ya Kak, boleh last one nggak? Boleh deh. Maaf ya, satu lagi, kalau misalnya kan kita untuk membangun personal branding itu harus memiliki suatu kayak autentik atau ciri khas gitu ya. Nah, untuk Gen Z di zaman sekarang tuh kayak untuk mencari ciri khas tuh kayak gimana sih Kak? Karena kan kayaknya kita mau yang ke A atau B tuh kayaknya udah ada orang yang duluan gitu, atau udah ada orang yang starting duluan dengan konsep personal branding yang begini atau begitu. Oke, boleh aku jawab. Jadi gini, teman-teman mungkin tahu kalau di TikTok banyak konten misalnya tentang lucu-lucuan gitu kan, atau misalnya konten tentang rehan gitu. Tapi kalau menurut aku itu akan selalu mendapat tempatnya. Atau misalnya banyak orang yang ngomongin tentang dia jago public speaking, banyak banget kan di TikTok ini seliweran. Cuma dari public speaking itu teman-teman misalnya teman-teman ingin membranding jadi orang yang jago public speaking gitu kan. Nah, teman-teman bisa diturunkan lagi nih uniknya, penyampaian konten gua misalnya dengan lucu-lucuan nih, kayak misalnya di editing pertamanya itu misalnya ada semacam editan yang bikin ketawa gitu, baru di 4-10 detik itu teman-teman serius gitu. Jadi menurutku selalu akan ada tempat ketika teman-teman mau berusaha berbeda, asalkan teman-teman pikirin, gue mau branding kayak gini, ini yang bikin pembeda gitu. Jadi meskipun topiknya sama, ketika teman-teman menyampaikannya dengan cara yang berbeda, itu akan ditangkap dengan audiens yang berbeda juga. Oke, thank you ya Kak Rasya. Next, aku mau invite dulu siapa ya? Nih, ada Muhammad Khairuddin. Halo. Adakah orangnya? Halo Kak Muhammad Khairuddin. Oke. Boleh lebih gede lagi suaranya? Halo? Ya, Kak. Boleh lebih keras lagi? Mau minta saran. Saya kan karyawan sekaligus mahasiswa. Nah, di lingkungan mahasiswa itu saya itu menjadi seorang yang sangat cuek. Tapi kalau di lingkungan pekerjaan itu lebih ke kayak akrab gitu sama orang. Nah, itu apakah sudah bisa disebut sebagai personal branding saya atau belum? Bisa jadi. Oke. Jadi berbeda gitu ya Kak. Kalau di kuliah aku cuek gitu ya, kayak kayaknya aku nggak nyaman gitu ya dengan teman-temannya. Tapi kalau di kerjaan itu kayak lebih humble gitu, lebih. Berarti menurut aku kamu menemukan zona yang menurut kamu nyaman sih kalau menurut aku ya. Nah, aku sepakat. Kak Ade bisa jawab nih, bantuin aku nih. Karina dulu aja. Iya, jadi begini. Sebenarnya ketika memang teman-teman nyaman untuk meng-show up diri teman-teman, nah itu bisa cara untuk menuju personal branding. Nah, ini adalah permasalahannya kakak mungkin belum nyaman gitu ya di lingkungannya ya Kak ya, di lingkungan kuliahnya, sehingga kalau menurutku kalau misalnya kakak ingin, aku pengen nih personal brandingnya lebih kuat lagi, nah mungkin di kuliahan kakak bisa nyari nih teman yang sefrekuensi, karena kalau temenan itu seperti nyari pacar ya gitu kan, jadi kayak jodoh-jodohan, cocok-cocokan gitu. Bisa jadi kita temenan sama si A itu nyaman, tapi sama si B nggak nyaman. Ini aku ini ya, kalau misalnya temenan sebenarnya sama siapa aja, cuma untuk lebih intimate gitu, misalnya untuk curhat segala macam kan kita nggak mungkin bisa curhat ke semua orang kan ya.
Jadi mungkin kakak bisa nyari, kita katakan circle gitu ya, bahasanya enak banget ya circle yang memang satu frekuensi gitu ya, satu seru gitu. Oh, nah nanti dari situ kakak baru bisa menguatkan personal branding kakak. Benar Itu banget sih dari sih. aku. Jadi menurut aku juga sama kayak Karina. Jadi kamu tuh mungkin kita kan boleh berteman sama siapa aja, tapi kita juga punya dari circle yang luas itu, kita punya inner circle yang memang jadi intimate untuk teman kita curhat, cerita gitu ya. Mungkin kalau di kuliah it's okay ya, kalau misalkan banyak juga kalau teman-teman aku yang di kuliah tuh cuek kayak ya udah pulang kupu-kupu gitu, kuliah pulang gitu. Tapi ternyata di pas kerja dia tuh show off banget, terus dia nyaman dengan circle kerja dia, kantor dia, bahkan teman-temannya gitu. Sebenarnya aku sih oke-oke aja ya, malah kalau kenyamanan itu kan dapatnya dari diri kita sendiri ya. Jadi kalau kamu nyaman dengan teman-teman kerja kamu ya it's okay juga gitu. Jadi nggak usah jadi permasalahan juga, malah jadi lebih bagus juga karena kan ketemunya kalau udah di dunia kerja ya ketemunya sama teman kerja aja kan. Kalau kuliah juga jadi teman-teman reuni, teman dekatnya juga boleh sih, tapi kalau memang nggak nyaman ya nggak usah dipaksain gitu, nggak usah maksain. Kalau kamu nggak nyaman itu malah jadi pikir sendiri diri kamunya, jadi malah nggak asik gitu. Oke, next masih ada waktu nih, aku mau kasih kesempatan sama siapa nih? Wow, banyak banget. Dari Kak boleh Kak siapa? Kak Khairul dulu kali ya, masih ada waktu nih. Yang tadi sekarang mau nanya lagi boleh sedikit? Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khairul Baria dari Kota Medan. Nah, izin menanyakan 2 pertanyaan kepada Kak Karina. Nah, yang dalam digital area ini banyak sekali ya Kak, personal branding yang bisa kita bangun. Nah, menurut Kakak sendiri, personal branding seperti apakah yang kemungkinan besar dapat menjadi peluang bagi karir kita? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, saat Kakak membangun personal branding ini, apakah ada kendala yang Kakak hadapi, misalnya overthinking dan lain sebagainya. Lantas adakah tips trik yang bisa Kakak berikan kepada kami untuk bisa menyelesaikan kendala-kendala tersebut? Mungkin itu dari saya kembalikan. Terima kasih. Thank you. Thank you. Pertanyaannya bagus banget. Aku suka di pertanyaan overthinking. Sorry, aku ulang lagi tadi ada sedikit dia ini ya. Oh iya. Kalau pertama, sebenarnya jenis personal branding apa yang bisa cocok dengan karir kita gitu ya. Itu jawabannya bisa sebenarnya itu tergantung kalian ingin membentuk diri seperti apa. Misalnya kalian pengen kerja jadi guru gitu ya, jadi guru. Nah, teman-teman mungkin bisa bikin kontennya yang relate dengan tujuan teman-teman gitu kan. Karena kalau teman-teman mungkin nanti abis ini bisa cek di YouTube-nya Maudy Ayunda, kalau kita punya tujuan besar, itu di breakdown ke tujuan yang lebih kecil lagi. Nah, itu kalau misalnya teman-teman misalnya kalian yang pengen jadi guru nih, atau pengen jadi dosen, nah teman-teman bisa bikin konten yang edukasi, misalnya aku pengen jadi dosen bahasa Inggris loh, nah teman-teman bisa bikin kontennya sesuai dengan karir teman-teman, jadi semuanya linear gitu kan. Jadi ketika memang teman-teman nanti udah misalnya ada kesempatan nih jadi guru gitu kan, nah orang-orang udah notice, oh yang ini tuh suka bikin konten, dia aja deh yang nanti jadi MC, atau dia aja deh yang nanti ikut pelatihan, nah itu bakal lebih kebuka jalan. Yang kedua, apa kendala saat membangun personal branding? Overthinking, iya pasti overthinking gitu ya, karena aku juga manusia biasa gitu ya Kak Ade, kayak dulu tuh orangnya mikirin orang banget, kayak duh nih orang kayaknya nggak suka deh sama gue, kelihatan gue di sini-sini gitu ya. Cuman nah ya, cuma kalau aku tuh lebih mikirnya kayak gini, kita tuh cuma hidup sekali gitu kan, terus kayak apa yang orang pikirkan ke kita tuh cuma 1% dari hidupnya gitu kan. Misalnya kayak orang mikirin kita kayak ini orang apa sih, lebay banget gitu kan, itu kan 1% dari pikiran mereka doang, tapi kenapa kita harus habisin energi kita buat mikirin itu gitu lah. Jadi memang sih prosesnya tuh susah banget gitu kan, untuk kayak kita harus damai sama overthinking kita harus damai sama insecure kita, itu prosesnya lama banget gitu kan, karena namanya cewek tuh pasti kan insecure kan gitu kan ya. Cuman kalau misalnya nih Kak Ade kayaknya relate nih. Kalau nih Kak Khairul juga nih, semuanya. Ya kalau misalnya saran aku adalah yang pertama sering-sering ngobrol sama diri sendiri gitu, kayak sering-sering sayang sama diri sendiri gitu kan. Kayak misalnya masa sih kita ngasih ke orang lain, saya suka ngasih hadiah ke teman-teman gitu, tapi kita nggak ngasih hadiah sama diri sendiri. Itu sih. Terus kayak sering-sering muji diri sendiri, nggak apa-apa puji diri, kayaknya hari ini gue cakepan deh gitu, kemarin habis nyobain skincare baru, itu nggak apa-apa, kayaknya ini cakepan gue bisa bikin konten tentang makeup nih gitu. Nah itu dari situ kayak
insya Allah kalau misalnya kaliannya yakin, kalian gak akan overthinking, itu bakal reda seiring berjalannya waktu. Gitu. Betul banget. Jadi intinya tuh yakin, pede, dan pastikan kamu menyayangi diri kamu dulu ya sebelum orang lain. Oke, Nah, nih. aku jadi ingat sesuatu. Aku bahkan ingat kalau di sejarah itu ada salah satu menteri Nazi, dia pernah bilang kayak gini. Kata-kata yang diucapkan terus-menerus meskipun itu kebohongan akan bisa menjadi nyata. Jadi memang kayak kekuatan kata-kata itu sangat powerful banget. Gitu. Yes, benar banget. Dan juga jaga mulutmu gitu ya. Karena kan kita nggak tahu ya hukum alam itu seperti apa. Oke, thank you banget sudah semuanya. Maaf sekali kalau yang mau nanya nanti boleh move ke Instagramnya Benix atau Instagramnya Kak Karina. Kak Karina boleh share dulu Instagramnya apa, Kak? Boleh @Karina Septiani. Sama kayak namaku. Follow aja nanti di fallback. Aku nggak beli fallback kok. Yang sekitaran Bogor. Atau iya, seru banget, nanti bisa nambah teman. Gitu. Yes. Oke, nanti thank you banget ya sudah kita sudah selesai dulu sesi Q&A-nya karena memang lumayan banyak banget yang nanya dan thank you banget yang sudah bertanya. Nanti bakal dipilihin sama teman-teman dari Benix ya. Siapa nih 3 penanya terbaik dan juga nanti akan dibuka 2 pemenang dari Instagram. Oke? Nah, teman-teman thank you sekali ya. Nah, sekarang aku mau showing ke kalian dulu tentang video tentang Benix nih. Dan aku mau ingetin buat teman-teman apakah sudah download aplikasi Benix nih di Play Store kalian, boleh banget tulis di kolom komentar ya, nanti adminnya bisa lihat nih siapa aja yang sudah download aplikasi Benix, boleh banget tulis di kolom komentar kalau kalian sudah download. Oke, next sekarang kita bakal play dulu video dari Benix. Silakan. Ade, sorry masih di mute itu. Oke, aku tadi masih ke-mute sama miminnya. Oke, itu dia sedikit video kayak apa ya, introduce-nya Benix, teman-teman. Jadi kalau kalian nih belum tahu nih, aku kasih tahu sedikit ya. Benix itu feature-nya banyak banget ya, mulai dari event, terus juga mulai dari manajemennya ada feature-nya juga, dari rewards-nya juga banyak banget ya. Jadi ini tuh benar-benar ngebantu teman-teman kalau misalkan kalian mau punya e-course kayak pastinya untuk memberikan solusi teman-teman untuk masyarakat gitu ya mengakses acara dengan mudah dan pasti memberikan pelatihan secara online dalam satu platform. So makanya aku bilang ya, kalian tuh harus cari ilmu sebanyak-banyaknya dan sekarang tuh bisa cari ilmunya itu everywhere. Dimanapun selama masih ada kuota, selama masih ada internet itu udah pasti kalian bisa banget ikutin pembelajaran dari Benix, kalian bisa nanya langsung sama expertnya. Ini benar-benar kayak langsung ditanggepin ya, kalau bahasanya tuh kita fast respond gitu. Jadi kalau misalkan kalian udah punya nih pertanyaan tentang expert, boleh langsung ditanyakan gitu. Jadi benar-benar ngebantu banget untuk menambah skill kamu. Oke, sekarang aku mau tunjukin dulu pemenang kita, 3 penanya terbaik dan 2 pemenang dari Instagram. Boleh teman-teman teman-teman Benix boleh di-share dulu nih kira-kira jeng 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 jeng. Kayak harus ada musik ya. Kak Ade sambil ini aku mungkin nyambung ya tadi. Aplikasinya seru banget. Ini UX-nya tuh bagus banget, sumpah ringan banget. Sumpah aku mau apresiasi sama foundernya dan tim. Yes. Aplikasinya ringan, terus kayak layout-nya aku suka banget, sumpah. Keren banget, sukses banget buat Benix ya. Iya, semoga selalu terus maju. Teman-teman jangan lupa untuk download, karena boleh banget langsung tulis aja di kolom komentar ya. Kalau kamu sudah download ataupun juga kalian sudah follow di Instagram, nanti bakal dikasih tahu sama admin ya. Follow untuk tahu info menarik tentang event-event dan juga di aplikasinya pastinya. Jadi tulis nih, sudah. Aku follow nih Kak, jangan lupa di tuh Rehan, Kak Karina tuh, ada yang follow Rehan. Oke. Karena Rehan kok nggak follow aku nih Rehan?
Tuh, sudah tuh. Oke. Ah, ya udah. Udah aku fallback nih, langsung aku fallback nih. Oke. Oke. Boleh di-share sudah ada pemenangnya belum nih, teman-teman? Oke. Oke, mungkin sudah ada. Oke, yeay. Yeay, selamat teman-teman. Ih, seru banget webinarnya. Jadi ada deg-degannya di akhir juga ya, ada pemenangnya gitu ya kayak. Pemenangnya lagi hype banget dengan huruf depan R ya. Oh iya, kita kayaknya lagi diinvasi nih sama R ya Kak. Rehan Rizky Bilar ya. Ini positive things ya teman-teman. Jadi selamat nih aku kasih tau lagi untuk Regina Risanti, terus juga ada Rasha_Fimbi, terus juga ada Khairul Baria. Thank you. Semoga kalian teman-teman ada webinar dari Benix, kalian boleh nanya dan mungkin kalian bisa juga jadi penanya terbaik juga. Oke, next untuk pemenang di Instagram. Wih, banyak ya hadiahnya Kak. Seru banget ya. Oh, kita mungkin jadi peserta aja kali ya. Oke, pemenang Instagram terbaik dari @hikmanurdin_04 dan juga @ayudew_. Thank you, selamat ya. Selamat. Nanti kalian boleh banget tiga pemenang itu boleh banget langsung hubungi admin ya, hubungi adminnya Benix di kolom komentar nih sudah ada nih dari Kak Eci di 0877 1348 0131. Oke, jangan lupa kalian follow dulu Instagramnya Benix, benix.id, terus juga boleh banget download aplikasinya di Play Store, dan jangan lupa untuk follow Instagramnya dari Expert di @karinaseptiani juga. Oke, boleh dong ya Instagram aku juga boleh, @adenti, I-nya 4 ya. Kalian jadi follow Kak Ade ah. Oh ya, boleh banget ya. Mungkin kalau kalian nanti mau melihat sampah-sampah gitu atau story-story menyenangkan, story film dan lain-lain boleh banget. Oke, thank you banget teman-teman. Selamat juga para pemenang kita yang sudah aktif memberikan pertanyaan yang paling terbaik, dan juga teman-teman yang belum dapat pemenang nih karena nanyanya udah lumayan banyak banget. Sorry banget. Nanti mungkin kita bisa ketemu di next webinar ya. Pokoknya semangat terus dan jangan lupa buat teman-teman untuk follow Instagram dan juga download aplikasi BNX. Oke, sekarang aku mau serah terima dulu nih. Wow, udah formal banget nih. Terima sertifikat dari BNX untuk Kak Karina. Boleh kita kasih tahu dulu nih sertifikatnya untuk Kak Karina. Yeay, keren banget. Wih, terima kasih Kak Murcid, Kak Ade, dan Kak Eci. Sukses terus untuk BNX ya. Aku boleh dong sekarang nih untuk closing statement sebelum kita closing. Boleh Kak Karina kasih semangat dulu untuk teman-teman dari rangkumannya, untuk menyemangati teman-teman untuk bikin konten, ataupun mungkin untuk menimbulkan kepedean yang lebih besar lagi, pokoknya untuk hal-hal yang positif. Di hari Sabtu ini yang sudah mau menuju siang, silakan. Kata-kata semangatnya. Kata-kata semangat dari aku, tadi karena ada overthinking, jangan pernah mikirin kata-kata orang, karena mungkin pendapat mereka hanya 1% yang ada di pikiran mereka, dan itu nggak akan impact banyak ke hidup kita. Jadi tetap semangat, dan terus punya semangat buat mengupgrade diri. Udah. Nggak ada mic-nya. Sorry. Oke, ya thank you banget Kak Karina ya. Mungkin Kak Mursyid, Kak Noval, boleh banget kasih kata semangat dulu dong, biar teman-teman makin termotivasi dan juga membuat ide-ide kreatif nih kayak BNX ini kan suatu platform yang kreatif banget tentang webinar. Coba Kak Noval boleh kasih closing statement-nya nih untuk event hari ini. Ya, baik, terima kasih Kak Ade dan Kak Karina, sangat interaktif sekali ya acara pagi hari ini. Terima kasih semua. Jadi terakhir mungkin pesan dari saya, nanti saya minta Mbak Ade juga bisa pesan semangat juga ya buat teman-teman yang lain. Jadi nanti biar editor kami edit gitu. Siapa tahu kan dapat FYP juga di TikTok kan. Oke, baik. Nah, jadi intinya setelah kita mempelajari hari ini ya, maupun sebentar, intinya kita harus memulai sekemampuan kita gitu. Jadi kalau kita nggak memulai, kita tidak akan tahu apakah itu berhasil atau tidak. Jadi tadi kita ada pertanyaan bagaimana kita masih minder, bagaimana kita overthinking, pikiran orang dan segala macamnya. Hal itu buang dulu jauh-jauh. Jadi kita
pede dulu gitu. Kuncinya pede dulu, sama aja kayak saya nih pede juga gitu. Pede aja dulu gitu. Buat Benix pede aja dulu seperti apa. Yang penting apabila kita sudah memulai itu gitu ya, ke depannya Allah tuh akan kasih jalan gitu. Bagaimanapun kita seperti apapun masalahnya pasti akan selesai dengan sendirinya. Baik, makasih. Tetap semangat. Mungkin selanjutnya Kak Ade kata-kata semangatnya. Oke, aku terlalu excited kayaknya. Ya, kalau aku pastinya harus jadi orang yang positif, harus berbuat baik sama semua orang, kalau menurut aku ya. Jadi, sebagai content creator atau sebagai apapun, kalian harus tetap pikir positif dan menjalankan hari-hari kalian dengan jadi orang yang baik, pastinya nggak boleh jadi orang jahat. Dan kalau kalian mau bikin konten yang menarik, pastikan kontennya positif juga, dan pastinya bisa juga berdampak positif sama teman-teman yang nonton, ya. Oke, nah sekian juga webinar kita, seru banget. Thank you Kak Karina, thank you Kak Naufal. Thank you Kak Mursyid, Kak Ade, sama Kak Eci, dan teman-teman. Semoga yang aku sampaikan bisa bermanfaat. Semangat semua, semoga sehat-sehat ya. Terima kasih. Dan ini kayaknya nanti menarik ya. Tadi apa? Sedikit ya, mungkin tambahan sedikit sebelum closing dari Kak Ade. Jadi tadi kan kita udah ada 5 hadiah tuh ya di teman-teman. Jadi kalau kita lihat di aplikasi Benix tuh yang sudah download ya, itu kan kita ada rewards juga tuh. Jadi kita ada sertifikat misi dan kita bisa share dan bagikan acara. Nah, itu nanti ada poinnya tuh. Poin itu bisa kita tukar dengan hal-hal yang menarik merchandise dari Benix. Gitu. Jadi tetap semangat, kita sama-sama ngebangun Indonesia ini bersama-sama. Gitu. Nah, ini important juga nih teman-teman. Jadi ternyata Kak Naufal udah share nih sebelum kita closing, aku mau kasih tau dulu ternyata kalau kalian mungkin menggunakan aplikasi Benix dengan tadi feature-featurenya itu bakal ada rewards-nya, dan rewards-nya bisa ditukerin nih. Jadi nggak cuma kita ke mall aja bisa nukerin rewards dan juga merchandise, ternyata di Benix juga ada. So kalian harus tetap semangat ya gunain aplikasi Benix semaksimal mungkin, serap semua ilmunya, dan pastikan kalian bisa menjadi lebih baik juga nih dari skill-nya juga, dan juga mungkin bisa dapat mungkin kapan-kapan next-nya mungkin kalau kalian sukses, kalian bisa lebih oke, bisa jadi expert juga kayak Kak Karina, who knows ya teman-teman. Siapa yang tahu kalian bisa jadi expert juga, nanti bisa ketemu sama aku lagi, dan juga teman-teman Kak Naufal, Kak Karina, dan Kak Eci. Oke, thank you. Pokoknya sampai ketemu lagi di acara selanjutnya. Ini sudah mulai siang, kita mungkin makan siang dulu mungkin kalau Sabtu mungkin kalian udah pada ada rencana nih Kak Karina, Kak Mursyid, Kak Eci mungkin sudah ada. Mau langsung keluar nih abis ini. Tuh, kan? Lagi ada acara abisnya. Temen mau nikah soalnya. Tuh, soalnya ini udah Sabtunya udah siang. Kalau Kak Naufal mungkin ada acara di luar nih hari Sabtu. Acara sama keluarga biasa. Oke, pastinya teman-teman juga pasti udah punya acara, sudah dapat ilmu juga di Benix, boleh langsung menjalankan kegiatannya, boleh having fun ke kafe dan lain-lain. Oke, thank you banget. Aku Ade Dianti, Kak Karina, Kak Naufal, Kak Eci, dan tim Benix. Mau ucapkan terima kasih, sampai ketemu lagi ya di event selanjutnya. Jangan lupa follow Instagram Benix dan juga download aplikasi Benix. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih teman-teman. Semangat semuanya. Sehat-sehat ya. Foto belum foto tadi. Oh iya. Kita foto dulu. Boleh dulu. Boleh di kameranya boleh dibuka dulu ya teman-teman. Oh, ini masih banyak yang join. Boleh kita bergaya dulu kali ya sebelum kita benar-benar closing. Oke, boleh. Ayo kameranya boleh dibikin gayanya lebih pakai lipstick dulu yang cewek boleh? Boleh. Mau gayanya kayak gini. Mukanya baru kelihatan, muka cantiknya nih. Ganteng-ganteng juga boleh nih dari Jogja, tadi dari ada Lampung, Surabaya. Sudah semuanya sudah oke ya? Tim Benix ya, sudah oke? Oke, boleh gaya gini boleh, semuanya boleh. Oke? Oke ya, aku hitung mundur. 3, 2, 1. Lagi ya, coba sekali lagi nih masih ya, mungkin ada yang buffering. Kita hitung lagi, 3, 2, 1. Ih, cute banget. Ada yang kayak gini juga. Kak Ade, sorry. Tadi ada yang bilang pinnya lepas dulu. Mungkin Kak ini nggak? Mungkin takut teman-teman nggak kelihatan. Oke. Pinnya ya dilepas. Udah, tapi ya Kak Eci aman ya? Udah aman. Oke, kita foto lagi berarti ya. Kita foto. Boleh deh sekali lagi, kayaknya belum kerasa. Aku hitung ya teman-teman. Oke. Udah cantik, udah ganteng-ganteng banget. 3, 2. Aku mau story deh. Boleh, yang mau story juga boleh ya. Aku hitung lagi nih. 3, 2, 1. Oke. Dadah. Makasih teman-teman. Hari Sabtu. Bye-bye. Sampai ketemu lagi di event selanjutnya.
Terima kasih. Sama. You just hate the thought of me with someone new. Yeah, you just want attention. I knew from the start, you're just